menuju Dieng Bersih. Jadi Dieng Bersih itu sebenarnya kita dari teman-teman Dieng merasa Dieng itu kok banyak orang yang datang, terus banyak yang buang sampah sembarangan. Agak risih juga sih ketika melihat lingkungan sama rumah kita sendiri itu kok kotor. Kita coba melakukan hal-hal yang menggugah teman-teman kita juga, lingkungan kita buat peduli sama lingkungan. Nah, awal mulanya karena ada event DCF, di situ banyak orang, di situ banyak timbunan sampah, potensi timbunan sampah. Terus ya wis, akhirnya dari situ tercetuslah nama Dieng Bersih buat ya seenggaknya buat mengurangi dan dari dampak banyak orang yang datang ke Dieng gitu. Nggak cuman wisatawan juga sih sebenarnya. Jadi sama kita sendiri yang tinggal di Dieng, terus bahkan masyarakat di sekitar Dieng itu, sekitar kawasan Dieng biar kena dampaknya semua dari sampah itu. Sebenarnya Dieng Bersih itu kan awal mulanya kan dari 2018, Mbak. Terus 2018 ikut kegiatan masuk di DCF untuk menanggulangi sampahnya itu. Dari 2018 sampai 2021 itu cuma sebatas event di DCF. Terus masuk 2002 saya mulai masuk di Dieng Bersih. Kita buat kegiatan-kegiatan yang lebih sistematis dan taktis dalam kegiatan-kegiatannya itu. Kalau kegiatannya Dieng Bersih itu kita ada, yang pertama itu ada kayak menginisiasi pembentukan bank sampah atau kita mengaktifkan bank sampah yang belum aktif. Karena bank sampah jadi sasaran kita pun ibu-ibu. Kita merangkul ibu-ibu yang ibaratnya mereka pun polis dan bisa dibilang ibu-ibu kita lah yang ngatur rumah tangga dan lain-lain. Nah, kita mulai dari situ pilah sampah dari rumah. Terus sisi edukasinya banyak ke ibu-ibu gitu, ke ibu-ibu PKK juga. Terus selain di situ itu ada juga yang dia masuknya ke ranah anak-anak muda, terus yang sekarang anak-anak muda seneng main medsos dan lain. Kita masuk ke anak-anak muda itu, kita ngadain clean up, biasanya kita juga ngajak anak muda, maksudnya yang masih sepantaran kita lah. Kita coba gerak bersama untuk seenggaknya merubah sedikit pandangan tentang sampah itu. Sama bagaimana caranya kita juga mengajak teman-teman kita yang masih muda itu, mereka peduli sama lingkungan sekitarnya. Kalau clean up-nya sendiri, itu sebenarnya kita lebih mengarah ke spot-spot per spot atau di desa mana gitu yang dia posisinya banyak timbunan sampah, karena ada kawasan Dieng ini kan termasuk masih banyak spot timbunan sampahnya kan. Kalau per spot biasanya itu langsung kita angkut, kalau biasanya masih ada yang bisa dipilah kita pilah, tapi kalau udah nggak ada ya udah kita masukin ke trash bag, terus ya udah masuk ke TPA gitu. Biasanya teman-teman Dieng Bersih juga ngajak kayak lokal hero-nya siapa sih gitu, jadi kita juga menambah jejaring, kita menambah teman, karena kegiatan-kegiatan seperti ibaratnya Dieng Bersih sadar nggak bisa nih sendiri, jadi harus merangkul semua kalangan gitu. Nah, selain itu di Dieng Bersih itu biasanya kita juga ada edukasi. Kebetulan yang sekarang ini kita juga ngajak teman-teman dari SD. Kita biasanya banyak ke anak-anak SD, terus beberapa kali juga basecamp Dieng Bersih didatengin sama teman-teman TK SD juga gitu. Jadi sisi edukasinya dapat, aksinya juga dapat gitu. Dan beberapa kali juga kita nggak cuman langsung masuk TPA, ada yang dipilah juga. Jadi apalagi sama anak-anak kecil lebih banyak ngajarin kepilahnya juga. Bagaimana milah sampah yang organik sama anorganik. Sampah anorganik itu kan nggak semuanya residu dan ada nilai jualnya. Nah, kita coba mengangkat dari segi itunya, biar bagaimana caranya masyarakat pun tertarik. Sampah ini nggak cuma sebatas sampah terus dibuang gitu. Ada sisi-sisi yang masih bisa diambil dari. Kalau yang organik itu kayak sisa-sisa makanan itu kan termasuk organik. Itu sebenarnya masih kita bisa manfaatkan kayak untuk pakan ternak.
Mungkin kalau di Wonosobo, di sekitar Wonosobo, banyak rumah itu kan ada rumah terus biasanya ada kolam. Nah itu bisa juga untuk makan ternak atau makan ikan gitu. Atau sekarang yang lagi ngetren mungkin untuk budidaya maggot. Jadi dari sampah organik itu kayak sisa makanan atau sisa-sisa apapun yang bentuknya organik itu bisa ditaruh untuk maggot gitu. Terus yang anorganik itu sebenarnya masih banyak, kayak ada plastik, terus ada kertas, ada kaleng dan lain-lain. Itu bisa ada nilai jualnya. Terus kalau yang residu biasanya kayak styrofoam itu kan sangat susah terurai, jarang, dan bahkan kayaknya saya belum menemukan yang itu bisa didaur ulang kecuali untuk dibikin kreativitas. Jadi ada beberapa seniman juga dia bikin kreativitas gitu. Terus ada juga yang dibikin kerajinan dari sampah anorganik gitu. Jadi pemanfaatan sampahnya itu masih ada. Jadi mengurangi timbunan masuk ke TPA juga. Kalau ajakannya sebenarnya lebih ajak ke bagaimana cara kita seenggaknya sadar sama diri sendiri. Maksudnya di yang bersih pun sadar posisinya, nggak mungkin dong kita cuma menyuruh kan. Nah kita juga mulai dari yang penting kita dari diri sendiri kita tahu kalau sampah itu sekarang ibaratnya jadi bom waktu kalau nggak diolah secara baik dan benar gitu. Terus gimana caranya kita juga bisa memilih dan memilah, seenggaknya mengurangi penggunaan barang-barang yang nggak sekali pakai. Terus bisa juga ke arah kita menggunakan reusable bag, itu juga bisa untuk mengurangi plastik yang sekali pakai. Ataupun kita kepentoknya kita masih pakai plastik, ya udah disimpan dan pakai lagi gitu sampai rusak, bahkan sampai hancur gitu. Itu juga bisa. Terus hal-hal seperti itu yang coba kita bangun dari kesadaran diri sendiri, dan kita mengajak berbagai lapisan gitu. Kita menghadirkan di medsos pun biar semua tahu, oh ternyata di hulu, karena dia yang juga di pegunungan kan, nggak cuma di kota aja yang syarat dengan banyak tentang pendidikan lingkungan dan lain-lain. Di hulu pun udah mulai loh gerakan-gerakan yang berbasis lingkungan gitu. Dia yang bersih sangat terbuka sekali dengan ajakan dan kolaborasi dengan siapapun. Terus kalau sampai saat ini kita lebih banyak swadaya, maksudnya swadaya dari teman-teman yang bersih juga, terus dari beberapa donatur atau filantropis gitu. Terus semisal kalau ada yang mau ingin berpartisipasi bisa ikut kegiatan-kegiatan yang bersih. Kalau semisal bisa datang langsung, ya udah datang langsung. Terus semisal nggak bisa atau dia bisa support secara lain, material ataupun jaringan, itu juga bisa. Nah kalau material itu kita juga membangun ada lewat akun Saweria. Jadi Saweria yang bersih itu ada juga. Terus semisal pakai kripto pun kita juga punya Tripti namanya. Itu bisa dicek di akun Instagram kita yang bersih. Itu juga ada juga. Ikut andil itu sebenarnya dari teman-teman yang bersih. Terus dia banyak anak-anak muda usia 20 sampai 30-an. Terus ada satu lagi sih sebenarnya. Mungkin namanya Pablo. Jadi Pablo itu sesosok mobil warna hitam yang bisa kita bawa, dan kita banyak repotin dia juga, kita bawa kemana-mana untuk angkut sampah. Ya edukasi juga kadang gitu. Untuk diri saya sendiri juga ya, dan untuk semuanya, kita bisa memulai dari diri kita masing-masing untuk mulai peduli sama lingkungan kita. Terus hal-hal yang kecil dan sederhana pun bisa untuk kita lakukan. Mulai memilah sampah dari rumah untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang nggak sekali pakai, itu kita kurangin juga. Terus harapannya sih Wonosobo sekitarnya pun dan Dieng sekitarnya pun bisa bebas sampah dan benar-benar bersih. Maksudnya sayang banget ketika kita diberi pemandangan yang bagus, rumah tinggal yang nyaman di lingkungan pegunungan yang asri itu, tapi sampah tuh masih berserakan di mana-mana gitu. Itu menurutku sayang banget sih, karena potensinya sangat besar ketika sampah itu nggak ditaruh di sembarangan.